segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Karena Engkau memberikan hidupmu, maka kami memiliki kehidupan yang baru. Dan hari ini kami percaya bahwa masa depan kami terjamin dalam tangan-Mu. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan hidup yang maksimal dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello young people, happy February. Saya pernah dengar katanya kalau February itu adalah the month of love. Bener nggak? Wah sebenarnya setiap bulan buat kita anak Tuhan itu adalah bulan yang selalu penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar untuk menghargai kasih Tuhan. To be the guardian of grace. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajar kami untuk menghargai kasih-Mu, menghargai anugerah-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memanfaatkan dan membuat semua yang Tuhan berikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami untuk seize the day, memaksimalkan hidup kami. Tolong kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, ada sebuah kisah di Alkitab yang mungkin teman-teman pernah dengar. Cerita ini cukup panjang tapi sangat menarik. Saya mau ajak kalian sama-sama baca di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Judul dari kisah ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Ayat 11. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12, ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14, tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 15, setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ayat 18, datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Ayat 22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya.
Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Ayat 27, tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Cerita yang baru kita baca disebut parabel atau perumpamaan. Tuhan Yesus sering memakai parabel atau perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Karena kadang-kadang orang mungkin gak paham, tapi dengan perumpamaan orang menjadi mudah untuk mengerti. Di dalam cerita ini ada seorang tuan yang mau pergi keluar kota dan dia memberikan 10 mina kepada 10 pelayannya. Berarti seorang pelayan 1 mina. Tuannya berpesan, pakailah ini untuk berdagang. Nah, 1 mina itu kira-kira sama dengan upah 3 bulan pada saat itu di daerah itu. Jadi kalau misalnya sebulan upah mereka adalah 5 juta, maka 1 mina itu adalah sekitar 15 juta. Jumlah yang mereka dapat itu sebetulnya cukup besar. Setelah pergi beberapa lama, sang tuan ini kembali ke rumahnya dan memanggil para pelayannya. Dia mau bertanya tentang hasil berdagang mereka. Pelayan yang pertama dipanggil dan dia menghasilkan 10 mina dari 1 mina itu. Tuannya bilang, bagus. Dia bilang, keren banget hai kamu hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wah, pelayan pertama dapat 10 kota. Karena dia menghasilkan 10 mina. Lalu dipanggillah pelayan kedua dan dia melapor kalau dia menghasilkan 5 mina dari 1 mina yang diberikan oleh tuannya. Tuannya berkata, kuasailah 5 kota. Wah, dia diberi kekuasaan untuk 5 kota. Lalu datanglah hamba yang lain. Di Alkitab nggak diceritakan tuh hamba yang ketiga dan seterusnya. Langsung Alkitab mengatakan ada hamba yang lain dan dia berkata, Tuan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Dari awal dia bilang, Tuhan saya takut akan Tuhan. Dia memakai perasaannya bukan melihat tanggung jawabnya. Mungkin apa yang dikatakan orang ini benar, mungkin memang dia adalah Tuhan yang keras. Tetapi ternyata waktu tuannya mendengar, walaupun itu benar, tuannya marah. Kata tuannya, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Akhirnya hamba ini gak punya apa-apa lagi. Pertanyaan saya, apakah di awal tuannya ini memberi janji kalau setiap mina yang dihasilkan akan mendapat upah 1 kota? Kelihatannya enggak ya teman-teman. Kalau seandainya udah tahu upahnya kayak gitu dan banyak, mungkin mereka akan berlomba-lomba dan mungkin si hamba ini gak akan menyimpannya dalam sapu tangan. Justru dikatakan bahwa tuannya ini adalah orang yang keras, bukan orang yang murah hati, tidak menuai di tempat yang dia menaruh sesuatu. Tetapi para pelayan yang lain, walaupun dia tidak tahu upahnya apa, tetapi pelayan ini mengerjakan bagian mereka dan menghasilkan laba atau keuntungan dan mereka serahkan kepada tuannya semua keuntungan yang mereka hasilkan. Yang pertama 10 mina, yang kedua 5 mina. Mereka sadar kalau mereka adalah pelayan. Dan uang mina itu bukan milik mereka. Mereka itu diberi tanpa ada usaha apapun yang mereka lakukan. Maka ketika mina itu bertambah banyak, uangnya semakin banyak, mereka kembalikan lagi kepada tuan yang memiliki mina tersebut. Dia nggak bilang, ini kan hasil usaha aku, kalau gitu buat Tuhan kembali lagi kan cuma 1 mina, saya ambil 9-nya ya. Enggak, mereka nggak berkata begitu, mereka bilang, Tuhan kasih saya 1 mina, saya kembalikan 10 mina. Pelayan yang menyimpan mina di dalam sapu tangan, akhirnya dia tidak menghasilkan apapun. Dan memang dia berniat untuk tidak mengelola mina itu. Sikap hatinya dari awal adalah dia pikir itu mina punya Tuhannya, bukan punya saya. Jadi dia nggak mau mengelolanya. Dia lupa bahwa dia itu pelayan yang bertugas untuk mengatur dan mengelola milik tuannya. Akhirnya pelayan ini tidak dipercaya lagi, bahkan mina miliknya diambil dan diberikan kepada orang yang sudah punya 10 mina. Dari kisah ini Tuhan Yesus mau mengajarkan orang-orang yang mendengar. Dia mau mengajarkan 2 hal. Yang pertama, segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Yang kita pikir itu punya kita, sebetulnya bukan punya kita. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan.
Dunia ini mengajarkan kalau kita hasilkan sesuatu atau apa yang ada di tangan kita, yaitu punya kita. Terserah kita dong, mau ngapain aja. Itu adalah pola pikir yang salah. Karena sebetulnya kita adalah anak Tuhan dan semua yang kita punya adalah punya Tuhan. Yang kedua, kita adalah steward atau pelayan atau manajer bahasa gampangnya. Teman-teman, kunci utama buat hidup dalam kerajaan Allah adalah menjadi pelayan yang baik atas semua yang Tuhan kasih buat kita. Sebagai pelajar, kita punya banyak hal. Kita punya orang tua, kita punya kesempatan buat sekolah, kita punya teman-teman, kesempatan melayani. Nah, kita harus belajar jadi pelayan atau manajer yang baik atas semua yang kita punya. Stewardship artinya atau manager, kita ini melindungi dan mengembangkan aset dan sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Sumber daya itu bukan milik kita. Sama seperti seorang manajer yang memanage sebuah perusahaan yang besar. Perusahaan itu bukan milik dia, tapi dia bertugas untuk mengelola perusahaan tersebut. Kalau kita mau sukses dalam hidup, kita perlu belajar gimana sih prinsip yang sesuai Alkitab buat jadi seorang manajer kehidupan yang baik. Kenapa hidup kita harus di-manage teman-teman? Kenapa nggak let it flow? Gimana nanti aja, nyantai. Kalau kata orang-orang Sunda, santuy welah. Teman-teman, hidup kita ini hanya satu kali dan gak bisa diulang lagi. Jadi agar tidak nyesal di masa depan, dari sekarang kita manage kehidupan kita. Bilang ke diri sendiri, I want to manage my life. Seperti cerita pelayan yang dikasih mina atau uang oleh tuannya, kita juga dipercayakan banyak hal oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk memberikan segala yang kita perlu. Ada amin teman-teman? Kalau kamu perlu sesuatu, mintalah Tuhan akan kasih sesuai dengan keperluan kamu. Memang udah janji Tuhan untuk memberkati umatnya. Tuhan selalu ingin untuk memberkati kamu agar kamu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau Tuhan memberkati kamu itu bukan buat kamu pamer atau buat kamu jadi orang paling sultan, bukan. Tapi supaya kamu jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau ada yang bilang, aduh saya merasa gak punya apa-apa kak. Saya sih gak punya ini, gak punya itu dibanding yang lain. Teman-teman, semua anak Tuhan pasti dikasih sesuatu sama Tuhan yang harus kita kelola dan kembangkan. Di Lukas 19 ayat 12 dikatakan gini, ia pun berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam bahasa Inggris, versi New King James Version dikatakan gini, therefore he said a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas and said to them, do business till I come. Di ayat ini, sang tuan memberi mina dari apa yang dia punya. Bukan ngambil dari orang lain, itu adalah punya tuannya. Para pelayan hanya menerima saja tanpa kontribusi apapun. Semakin kita menyadari kalau tangan Tuhan ada dalam setiap bagian di hidup kita, semakin kita mampu melihat bahwa Tuhan memiliki semua dan semakin kita bisa menghormati Tuhan. Karena kita sadar, wah ini uang punya Tuhan, wah ini badan punya Tuhan, wah ini waktu punya Tuhan, wah ini semua punya Tuhan. Kalau kita nggak sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan, kita pikir ya ini hidup saya, terserah saya, waktu-waktu punya saya, mau mager sepanjang hari, mau sembarangan, gimana saya, nggak ada yang tahu. Teman-teman, seperti di cerita ini, semua pelayan mendapat mina dari tuannya. Semua pelayan punya bagiannya masing-masing, artinya semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan tuannya berkata agar mereka do business till I come. Do bisnis teman-teman. Teman-teman pernah dengar kata-kata ini tadi bisnis itu apa sih? Pasti sering ya. Bahkan ada teman-teman yang dari sekarang berencana aku mau ambil jurusan bisnis. Bisnis kalau dalam bahasa Yunani artinya adalah practical atau praktek. Maksudnya bisnis itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kita harus mengerjakan dan memakai semua sumber daya yang Tuhan kasih buat kita. Dan memakainya bukan buat kepentingan diri sendiri melainkan untuk jadi berkat buat orang lain. Pakai potensimu hingga maksimal untuk jadi berkat teman-teman. Tahun ini pakailah segala yang Tuhan kasih buat kamu dengan maksimal seize the day. So bagaimana untuk menjadi good steward atau good manager? Yang pertama, good steward for our body.
Tubuh ini diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita perlu memanage agar kita sehat buat jangka waktu yang lama. Jangan sampai kita sehat cuma sampai umur 15 atau cuma sampai umur 17. Teman-teman, apa aja yang bisa kita manage? Salah satunya adalah makanan kita, jam tidur kita, dan olahraga. Menjaga agar badan kita dipakai untuk kegiatan yang baik dan positif, itu juga cara kita menjadi good steward. Pastiin kegiatan kita yang kita lakukan lewat tubuh kita ini adalah kegiatan yang membawa berkat buat orang lain. Kita bukan jadi instrument of sins. Jangan sampai tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini kita pakai untuk melakukan dosa. Nah yang kedua, good steward for our time. Waktu kita teman-teman. Time is gift from God. Kita nggak bisa beli waktu dan nggak bisa putar balik waktu. So buat planning dan jadwal mingguan itu adalah salah satu cara agar kita menjadi good steward dalam hal waktu. Menjadi good steward dalam hal waktu bukanlah hal yang mudah. Karena memanage waktu perlu latihan. Jadi teman-teman biasakan dirimu buat jadwal sehingga kamu tahu apa yang akan kamu lakukan besok dan dalam 1 minggu ke depan dan ada tujuan di setiap minggunya. Yang ketiga, good steward financially. Teman-teman, uang dan semua harta benda kita itu juga adalah milik Tuhan. Kalau kita lupa dan mikir kalau uang yang saya punya, barang yang saya punya, yang punya saya, bukan punya Tuhan. Kalau kita mikir seperti itu, kita akan gagal untuk mengelola keuangan, kita akan gagal untuk mengelola barang-barang kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan bahkan bisa aja kita malah jadi rugi karena kita salah dalam penggunaan uang atau penggunaan barang milik kita. Kita jadi sembarangan naruhnya, tahu-tahu hilang, atau kita sembarangan menyimpannya, tahu-tahu sering jatuh dan gampang rusak. Itu tanda bahwa kita belum jadi good steward. Kita malah mikir kalau uang yang ada, barang yang ada buat dihabisin aja atau buat dinikmatin sendiri, bukan dimaksimalkan potensinya. Tuhan punya rencana loh dalam keuangan kita. Pernyataan Tuhan ini ada di Ulangan 8 ayat 18. Kita baca sama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Wah, dikatakan bahwa dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Teman-teman, Tuhan yang membuat kita kaya. Siapa yang pengen kaya? Wah, semua pengen ya. Tetapi ternyata standar kekayaan Tuhan itu beda dengan standar kekayaan dunia. Jadi bukan crazy rich atau sultan seperti yang kita lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram dan lain-lain dan sebagainya, etc. Teman-teman, standar Tuhan itu bukan standar kita. Tuhan bukan ATM tempat kita bisa tarik uang seenaknya kita. Yang dimaksud kekayaan di firman Tuhan adalah kita dapat hidup dengan cukup. Cukup buat makan enak, cukup buat tinggal, cukup buat merasa puas atas kehidupan kita. Karena uang kita bukan punya kita, maka cara untuk menjadi good steward adalah dengan memberi persembahan atau offering dan juga memberi perpuluhan atau tithe. Karena itu adalah cara kita mengatakan bahwa Tuhan, ini punya Tuhan, aku kembalikan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan. Persembahan itu kita berikan setiap kali ibadah minggu sesuai dengan jumlah yang kamu mampu berikan. Kalau mau ngasih hari biasa boleh juga, yang pasti kita memberikan persembahan saat kita beribadah. Dan persepuluhan atau tithes itu kita berikan sejumlah 10% dari penghasilan kita. Kak, tapi saya belum kerja, gak punya penghasilan. Eits, don't worry. Bukan berarti kamu para pelajar gak bisa ngasih perpuluhan loh. Justru kamu sebagai pelajar bisa mulai latihan memberi persepuluhan sebesar 10% dari uang jajan kamu atau uang angpau kamu. Kita belajar memberi dari sekarang saat jumlah uang kita masih sedikit. Supaya kita melatih hati dan kebiasaan kita bahwa uang yang kita punya 10%-nya adalah milik Tuhan. Sehingga nanti waktu kamu dewasa dan sudah punya penghasilan sendiri, kamu sudah terbiasa memberi perpuluhan. Teman-teman, apa yang jadi milik Tuhan adalah milik Tuhan. Kita nggak bisa ngaku-ngaku kalau itu punya kita. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita, waktu kita, uang kita adalah punya Tuhan dan kita cuma minjem. Maka kita akan berhati-hati dan konsultasi terus sama Tuhan. Tuhan juga yang akan memberikan kita hikmat untuk mengelola semua agar kita jadi berkat buat orang lain. A steward may not own what he has been given, but he is responsible for his management of it. Sebagai pelayan yang baik, kita bertanggung jawab untuk memanage semua yang dipercayakan pada kita. Pada akhirnya, Tuhan akan bertanya sama kita, gimana hasil pengelolaan kamu? Kayak Tuhan yang tadi nanya, gimana hasil dagang kamu katanya.
Tuhan gak akan membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain. Dia akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kamu sudah kerjakan. Alkitab mengatakan, apapun yang kamu berikan, pastikan kamu memberikan bagian Tuhan terlebih dahulu. Pastikan kita menghormati Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam segala hal. So challenge buat kamu para pelajar, apakah kamu mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan dari apa yang sudah kamu terima dari Tuhan? Atau Tuhan dapat sisanya? Pastikan Tuhan Yesus dapat yang terbaik dan terutama bukan sisa. Baik dalam tubuhmu, waktumu, dan juga uangmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan menjadi Tuhan atas kami sehingga kami bisa mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang pada Tuhan dan kami mau belajar untuk menjadi a good steward. Saat ini kami datang untuk menjadi anak Tuhan yang taat, yang memberikan yang terbaik buat Tuhan dan Tuhan mendapatkan segala yang nomor satu, bukan sisa, bukan leftovers. Kami serahkan hidup kami serahkan waktu kami, tubuh kami dan semua yang Tuhan berikan buat kami, yang terutama kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini menjadi hari yang begitu berharga di mana mereka bertemu dengan Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjadikan kami berhasil dalam setiap langkah-langkah kami. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biar berkat Tuhan yang menjadikan kau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, kalau kamu mau share lebih banyak lagi atau perlu doakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.